Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Nah, di sini ya, setelah 3 hari kemarin dikasih jerami dan barusan disiram jeraminya, tapi sudah lapuk memang ya. Terus kemarin kan sahabat saya ada yang nanya, Om bagaimana pohon durian atau jeraminya dikasih M4 atau diplementasi dulu sebelumnya bagus gak? Wah, itu bukan bagus lagi ya. Menurut saya itu bagus banget sahabat tani. Itu sangat disarankan ya sahabat tani. Dengan M4 tuh sebagai dekomposer, bahan pengurai bakteri aktif, itu sangat bagus. Jadi tidak harus untuk kotoran hewan saja. Apalagi ini dicampur dengan kotoran sapi. Gitu. Jauh lebih baik lagi. Kalau ada, kenapa tidak kan? Nah, memang sih belum ada respon daripada pohon durian ini. Baru 3 hari. Nanti responnya 1 bulan setelah ini betul-betul diserap akar. Atau sebagai pakan alternatif. Sebagai substitusi pengganti pupuk NPK. Jadi responnya setelah 1 bulan. Ya, pohon durian diberikan jerami. Tapi di sini kan belum semua. Ini kalau semua nih beberapa ratus pohon di blok ini, di blok yang paling muda pohon duriannya. Nah, ini juga belum saya kasih ya. Ini untuk musangking belum saya kasih sama sekali ya. Nanti saya gemburkan dulu pohon pisang yang dekatnya akan saya gali, dipindahkan, terus kemudian lakukan pembersihan gulma, digembur baru kasih jerami lagi. Ya. Kalau ada ya difermentasi ya sahabat tani itu baik, bagus ya. Bagus sekali. Itu kan yang jawaban yang harus saya berikan kepada sahabat tani durian. Itu dirajang kalau memang belum lapuk gitu. Apalagi ada kotoran hewan, sapi ataupun kambing, itu bagus lagi sekaligus menyuburkan pohon durian dan menyehatkan tanah juga. Kalau tanaman sih tergantung lahannya ya, lahannya sehat dia akan subur, maka tanaman durian juga ngikuti, semua tanaman malah ya, bukan hanya untuk durian saja. Begitu. Terus bagaimana hasil yang lainnya akan saya periksa. Musangking ini kan bawor. Dari 2 jengkal tangan saya ditanamnya, sekarang udah segede gini. Bagaimana kalau 2 meter langsung saya tanam ya, usia udah 2 bulan, 2 tahun. Deketin dia ke akar begini. Saya harus berikan jawaban kepada sahabat tani yang bertanya, Om bagaimana jerami padi kalau difermentasi campur M4 gula merah, itu bagus. Cuma saya kemarin langsung saja, kenapa ya, kalau memang belum lapuk atau masih baru jangan dulu dideketin panas ya kan, ada amonia di situ. Lalu kemudian banyak nanti ada bakteri itu ya, jangan dulu lah kalau bisa gitu. Ini sih saya bukan so ngajarin, so ngasih saran ke orang lain ya sahabat tani, sambil saya menunggu pohon durian yang generatif untuk berbuah di tahun ini, sambil saya rawat yang vegetatif juga. Baik, saya akan ke musangking sahabat tani. Ini musangking tuh saya siram barusan, saya guyur juga, kasih mandi juga daunnya ya. Tuh hari digemburkan udah sahabat tani. Jeraminya memang belum diserap langsung oleh akar tanaman durian di sini. Seperti inilah kondisinya. Sangat bagus. Bulat ya ini sahabat tani. Bibitnya kan dari awal kita harus cari bibit yang bagus biar ada pengaruh yang baik juga untuk kedepannya, kelanjutannya begitu. Nah, ini yang belum dikasih, keburu waktunya sahabat tani. Cuma ini baru saya siram aja supaya tidak terlalu kering tanahnya. Dan kemarin digemburkan kembali supaya pupuknya mengendap, mudah diserap kembali oleh akar tanaman durian ini. Begitu. Terus ini durian hitam yang udah dikasih ya, yang belum dikasih juga banyak banget. Belum lagi yang di bawah-bawahnya sahabat tani durian. Yang belum memang saya kasih. Terus musangking ini juga belum saya kasih sama sekali. Ini saya guyur terus biar dia tidak terlalu kuning
kekurangan air gitu ya. Jadi selangnya juga ini akan saya letak di bawah yang ada airnya ini untuk terus mengocori pohon durian saking ini belum dikasih. Nah, saya akan pindah ke pohon durian yang lainnya yang belum saya kasih jerami padi. Nah, ini udah dan barusan saya siram, dan ini akan saya siram juga biar dia tetap lembab dan nanti musim kemarau tetap dia tidak kering. Ini untuk super tembaga sahabat tani. Nah, seperti yang ini paling belakangan ditanam, cuma itu hari bibitnya memang udah tinggi, jadi cepat besarnya. Jadi yang lain, jadi supaya seragam dengan yang lainnya, kalau menanam bibit yang udah tinggi kayak gini. Ini belum dikasih jerami ya, ini baru ditumpuk sama gerebek pisang tapi udah kering, jadi humus juga dan diserap langsung oleh akar tanaman durian di sini sahabat tani. Samping seperti ini tinggi sekali ya, wah luar biasa. Jadi ini 2 tahun lagi gelap di sini sama pohon durian, dan pohon pisangnya sebagai tumpang sari akan menyingkir apabila ini udah besar nanti sahabat tani. Saya akan kocor ke sini supaya dia tetap lembab sahabat tani. Nah, air penyiraman saya letak di sini sahabat tani, dan saya akan kembali ke pohon durian yang dikasih jerami dan responnya itu sangat bagus. Nanti setelah 1 bulan diberikan. Lalu manfaat lainnya ya sebagai mulsa supaya nanti gulma di sekitaran tanaman di sini, sekitar titik tanamnya tidak tumbuh. Dikasih banyak tuh jauh lebih baik sahabat tadi. Yaitu yang penting jerami padi jangan masih kering kita letak situ, kan sifatnya panas. Ada amoniak di situ sahabat tani Rudian. Disiram dengan daunnya, yang penting jangan tengah hari supaya tidak mudah terbakar pohon durian. Baik, nah ini dia ya, ini memang sebelum dikasih jerami pun dia udah terubus, apalagi nanti setelah direspon jeraminya sama tanaman durian ini sangat bagus pasti. Kita ke pohon durian samping di sini. Ini bulat sahabat tani Rudian, bulat banget dalamnya. Apalagi pohon pisang di sampingnya nanti sudah tidak ada, akan jauh lebih cantik lagi untuk pertumbuhan ya sahabat tani Rudian. Ini kalau 2 tahun lagi gelap di sini sama pohon durian sahabat tani. Dan barusan saya udah nanam cabai di sini, diganti nanti dengan cabai ya, sela-selanya cabai rawit supaya nanti di pohon usia generatif pohon durian ini tidak gelap sama pohon pisang, dirubah semua sama pohon tanaman cabai ya. Yang penting kan harus bersih lahan sekitarnya, cabai nggak terlalu mengganggu, tidak menghalangi penetrasi sinar matahari. Dan tujuan nanam pisang itu tak lain adalah untuk tumpang sari, sebagai tumpang sari pohon durian, dan dibutuhkan juga naungan sebelum tanaman durian masuki fase generatif. Kalau udah fase generatif kan tidak mau dihalangi, baik tanaman apapun itu sahabat durian. Baik, dan ini tanaman durian baru ditanam, ini juga baru ditanam. Nah, ini belum saya kasih sama sekali jerami, tapi alhamdulillah pertumbuhan sangat cantik, sehat begitu sahabat tani. Oke, baik sahabat tani Rudian, saya harus kembali melakukan aktivitas saya yang lainnya. Terima kasih banyak bagi yang sudah menyaksikan, dan waktu kesempatan kita jumpa kembali seputaran tentang tanaman durian yang
sudah dikasih jerami, dan karena ada jerami lakukan berikan, atau yang tidak difermentasi silakan tunggu sampai jeraminya laku, dan langkah baiknya difermentasi itu jauh lebih baik sahabat tani rudian. Terima kasih, salam hormat untuk semua, salam Indonesia dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.